Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-mukarram muhtaram, saya hormati para sesepuh, para jamaah Masjid Al-Khairat rahimakumullah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai taklim kita ini, kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita. Al-Fatihah hadratin Nabiyil Mustafa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam bil ula ولا جميع الحبائب صغيرا كبيرا ذكر مثل مشارق الأرض إلى مغاربها باربرة مرض إلها الإمام أبي زكريا محي الدين النووي إلى الحبيب حسن بن أحمد قال عبد الله الشاذلي بن الشاذلي وعلي حسن بهر ثم إلى أبي أنس بن أبو بكر وإلى كي عبد الحمد بدر ولا جميع المشايخ والجماعة والموادين وأمواتهم ولا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kita nyampe bab babu isqa'il jalis li hadithi jalisihi alladhi laysa biharam. Bab sekarang kita bab menjelaskan tentang mendengarkan nasihat orang alim, mendengarkan nasihat ulama. Nabi dalam disebutkan dalam riwayat Anjarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jarir bahwasanya galali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepadaku, berkata kepadaku fi hajjatil wada, pada waktu haji wada. Haji wada nih haji terakhir yang Nabi kerjakan. Makanya kalau kita ke Mekah, haji atau umroh, ya ada haji terakhir tuh haji wada, haji perpisahan. Pertama kali kita datang ke Mekah, kita tawaf. Itu tawaf atau haji kalau kita selamat datang ya. Ketika kita balik ada sebut juga haji atau wada atau tawaf wada. Istilahnya selamat tinggal. Cincinnya model gini, kita tamu datang assalamualaikum, balik assalamualaikum. Begitu pula ke Mekah. Ke Mekah balik bukan langsung balik-balik. Ya diwajibkan kita untuk haji wada. Kalau kita umroh diwajibkan juga tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Nah, disitulah banyak biasa jamaah sedih nangis. Kenapa? Ketika biasa saya kalau bawa, insyaallah doakan kalau jadi tanggal 26 Februari saya berangkat lagi ke Mekah. Ya insyaallah bawa jamaah. Karena udah hampir 22 tahun ya enggak ke Mekah gara-gara virus. Ada lagi virus baru namanya virus popcorn apa gitu ya. Kayak virus jagung gitu ya. Nah, ini lebih degil lagi nih. SD tak boleh sekolah sekarang. SD tak boleh. Tapi SMP, SMA, TK boleh. Berarti virusnya bisa pandai milih dia. Yang mana budak SD kena dia. Jadi di Al-Jihad ini SD-nya tak masuk, MI-nya tak masuk, tapi Sanawiyah, Aliyah, TK masuk. Memang ada aturan begitu, mau tahu, mau lihat kan? Ya. Udahlah, bingung lah mikir virus itu dia. Nah, jadi haji wada, haji selamat tinggal, istilahnya terima kasih kita sudah berada di Mekah. Jadi akhlak kita, sopan santun kita ketika masuk ke Mekah melakukan tawaf, pulang juga melakukan tawaf. Terus jadi ketika haji wada, Nabi memanggil Jarir, sahabat Nabi. Lalu berkata, Jarir, Nabi bersabda, istamsitin nas. Ini pada haji wada nih di depan Ka'bah. Ramai, tengah ramai, orang ramai. Kalau sekarang haji sekitar 4 juta orang, 4 juta. Ya kalau zaman Nabi mungkin ya masih ribuan lah ya. Lalu Nabi bilang ke Jarir, bilang ke orang-orang tuh, diam. Dengarkan, kata Nabi, aku nak beri nasihat. Akhirnya Jarir, uskut, diam semuanya diam. Nabi mau pidato, Nabi mau beri nasihat. Lalu para sahabat diam, lalu Nabi bersabda, Nabi bersabda, la tarji'u, ini nasihat Nabi. Ya, nasihat Nabi, la tarji'u ba'di kuffaron. Kau, kata Nabi Muhammad, kalian semua, kalau aku nanti udah meninggal, jangan balik jadi kafir lagi, kata Nabi. Ya yadribu ba'dukum riqab ba'din.
yang kalian saling membunuh sama-sama kalian. Muslim sama-sama muslim membunuh, muslim sama muslim berperang, muslim sama-sama muslim bermusuh. Ya, ini yang terjadi zaman sekarang. Hadis Nabi sudah terbukti zaman sekarang. Sama-sama Islam bermusuh karena beda suku berkelahi, padahal sama-sama Islam. Karena beda partai bermusuh, karena beda presiden, yang satu milih satu, yang lainnya milih dua, bermusuh. Kan? Sampai ada bertemu. Kata yang pendukung nomor 1, serbu, Allahu Akbar. Kata yang pendukung nomor 2, serbu, Allahu Akbar. Pakai takbir gak? Allahu Akbar. Kalau ada saya jawab, sami Allahu liman hamidah. Yang sholat adalah sekali. Nih, udah terbukti sekarang. Sama-sama Islam kelahi beribut. Ya, FPI sama-sama Islam, NU sama-sama Islam, tak baik. Kan? Padahal sama-sama Islam. Tuhannya sama, Allah. Nabinya sama, Muhammad. Kitabnya sama, Al-Quran. Kecuali kalau memang ada sebagian aliran yang ngaku Islam, tapi sebenarnya mereka udah sesat. Ya, kalau Salafi, Wahabi masih orangnya Islam, masih Islam, walaupun mazhab mereka agak ada beda sedikit, tapi Islam orang-orang Wahabi. Sama, nyembah Allah, syahadatnya sama, hajinya ke Mekah, Al-Qur'annya sama. Tapi yang beda dengan Islam, yang banyak merusak Islam sekarang ini, Syiah. Ini Syiah udah berani muncul lah sekarang di permukaan nih. Ya, ini Syiah. Ini Syiah nih Pak, oleh Majelis Ulama Indonesia udah dicap Syiah. Ya, madhab atau aliran sesat. Jangankan cuma ulama, jangan cuma Habib Rizik yang dimaki, sahabat Nabi dimaki. Apalagi cuma Habib Rizik. Sayyidina Abu Bakar perampok, kata dia. Siti Aisyah istri Nabi oleh orang-orang Syiah dibilang apa? Pelacur. Tak kurang ajar, Pak. Ini orang Syiah. Ini bahaya orang Syiah, Pak. Ini di Indonesia mereka masih sikit-sikitnya udah berani menghina Islam. Dihina kemarin. Arab, mana Arab? Di Arab enggak ada yang tokoh-tokoh yang hebat. Enggak ada. Ahli tafsir bukan dari Arab, ahli tafsir dari Indonesia. Itu Quraisy Shihab, itu ahli tafsir dari Indonesia. Memangnya Quraisy Shihab belajar dari mana tafsir? Memangnya lahir langsung pintar tafsir gitu? Kalau tidak belajar dari ulama, ya asal usul dari mana ulama? Dari Arab semuanya. Ini orang Syiah, mereka masih sedikit. Di Pontianak udah ada nih Pak, Syiah. Ya, enggak banyak Sikit udah kayak gini. Kalau sampai mereka banyak Pak, nih disembelih Pak orang Indonesia, orang gitu nih Pak. Karena apa? Orang Syiah punya pendapat selain Syiah kafir. Ini orang Syiah pendapatnya Pak. Jadi kita nih Pak kafir. Tanda-tandanya biar kita selamat Pak dari aliran ini, hati-hati ya. Mereka pandai takiyah Pak. Takiyah ini bohong. Jadi menurut Syiah bohong itu dapat pahala. Bohong. Bahkan rukun Islam mereka, kita kan rukun Islam ada 5. Mereka ada tambah. Yang ke-6 apa? Wajib bohong. Bohong wajib dapat pahala. Namanya takiyah. Nih orang Syiah. Di antaranya Pak tanda orang Syiah. Kalau sholat mereka walaupun udah ada sajadah wajib pakai alas lain, batu. Kalau enggak ada batu, sesuatu yang alas lah, tisu ke. Tapi yang paling bagus pakai batu. Batunya pun batu khusus, batu dari Karbala. Makanya orang Syiah kebanyakan sininya hitam sini. Ngapa? Digesek-gesekkan ke batu. Bukan ahli sujud, digini-ginikan ke batu, ya hitam. Ya, mereka salah mengartikan firman Allah dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang artinya tanda-tanda orang yang nanti di surga, tanda-tanda orang yang masuk surga, dia nanti dari jidatnya ini Pak, dahinya Pak, keluar cahaya bekas sujud. Saking banyaknya sujud, nanti dari dahinya mengeluarkan cahaya. Itu maksudnya itu di surga, nanti di surga. Bukan di dunia. Sampai hitam digesek-gesekkan. Loh, coba Bapak pernah lihat tak? Punya foto ulama tak di rumah? Punya kan? Foto Habib punya, Habib Umar ada kan? Habib Hasan Baharun. Coba lihat ulama-ulama gitu. Hitam tak sini? Hitam. Abu Yamaliki hitam. Enggak hitam. Memangnya mereka tidak pernah sujud?
Abi itu udah sejauh-jauh lah, guru kita lah, orang tua kita Abi. Saya ini dari bayi ngumpul dengan Abi sampai sekarang. Abi itu istiqomah jam 3 bangun. Sampai sekarang. Kalau sujud lama Abi. Kalau sholat tahajud, sujudnya tuh Pak bisa 15 menit. 1 rakaat. Ngapa saya tahu? Saya biasa. Dia dulu Abi tahajud, saya tahajud di belakangnya. Umpama saya jalan ikut Abi ke Surabaya umpamanya ya, ngawankan Abi. Nanti jam 3 tuh dibangunkan. Duduk tahajud di belakang Abi. Saya udah dapat 4 rakaat, Abi baru 1 rakaat. Saya udah 4, kadang saya udah 8 selesai lah, habis lah. Abi baru 2. Sujudnya lama. Tapi pernah enggak lihat hitam enggak sini Abi? Enggak kan? Enggak. Jangan kira hitam tuh ahli sujud. Ya. Bang, ini orang Syiah. Yang pertama mereka biar kita selamat semua Pak ya. Ya, pertama mereka kalau sholat wajib pakai alas, walaupun ada sajadah. Yang kedua, orang Syiah sholatnya bukan gini nih takbirnya. Kalau kita kan takbir Allahu Akbar gini, mereka enggak. Allahu Akbar. Begini. Ya. Terus nanti ketika mereka sujud, ya, sujud Allahu Akbar. Nah, ketika sujud ya, ada mukul-mukul. Mau tasyahud, atahiyatul. Ya, kita kan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ya ada mukulnya. Ini tanda-tanda kalau dia sholat. Terus tanda-tanda orang Syiah apa lagi? Mereka tidak mau makan ikan laut yang tidak ada insangnya. Tahu insang Pak? Tahu ikan serobang? Kalau kita nyabong ikan serobang itu kecil-kecil itu kan ngembang. Itu namanya insang. Mereka tidak haram makan ikan laut yang tidak ada insang. Jadi mereka tak mau makan sotong, tak mau karena tak ada insang. Kepiting tak mau, kerang tak mau, udang tak mau. Padahal paling enak-enak tuh Pak ya. Kepiting lagi itu. Masak asam pedas. Dia tak mau haram, tak boleh. Kenapa? Karena tak ada insang. Ini orang Syiah. Dan bedanya lagi nanti di bulan puasa nih orang Syiah. Ketika mereka buka puasa bukan azan maghrib, enggak. Kalau kita kan azan maghrib buka puasa, mereka enggak. Nunggu azan isya. Nunggu gelap gulita isya baru mereka buka puasa. Kok saya tahu? Saya bukan pernah dengar, saya praktek. Karena saya punya kawan orang Syiah. Saya pernah nginap dengan orang Syiah beberapa hari. Jadi di bulan puasa saya pernah. Adzan maghrib belum buka puasa, saya makan. Dia nunggu adzan isya. Begitu pula sahurnya. Kalau sahur kan kita nunggu adzan subuh, tak boleh kan puja kita. Dia enggak, adzan subuh masih boleh. Nunggu kapan baru tak boleh? Nunggu matahari terbit udah terang jam 6, itu baru tak boleh. Terus yang paling bahaya, kemarin sudah viral, Bapak Ibu mungkin nonton di TV. Ada kiai yang menghamilkan santrinya 12 orang. Nonton Bu? Nonton Pak kan? Sampai ada santrinya beranak 2 kali. Ini mereka madhabnya Syiah. Kenapa? Karena Syiah memperbolehkan kawin mut'ah. Apa itu kawin mut'ah? Kawin mut'ah itu kawin pakai waktu. Pakai waktu sebentar ya. Contoh, saya nak kawin dengan seorang perempuan. Ya, tak perlu saksi Pak, tak perlu wali. Cukup ya, sama-sama mau kan? Dek, abang kawin dengan adik boleh? Ya, gila Bang. Saya nikahkan diri saya kepada abang dengan mas kawin 200.000 rupiah selama 5 menit. Saya terima Dek, dah selesai. Selesai nyampe 5 menit, udah secara otomatis tercerai. Cari lagi, dapat lagi. Saya nikahkan diri saya kepada abang dengan mas kawin 500 rupiah selama 3 ronde. Oke, setuju, terima. Umpama ini pakai waktu. Ini Syiah. Dan dapat pahala kata orang Syiah Pak. Kalau kita kawin mut'ah 1 kali, derajatnya sama dengan Sayyidina Husain. Yang mut'ah 2 kali, derajatnya sama dengan Sayyidina Hasan. Yang mut'ah 3 kali, derajatnya sama dengan Sayyidina Ali. Yang 4 kali, derajatnya sama dengan Nabi Muhammad. Ini kata orang Syiah. 4 kali, derajatnya sama dengan Nabi Muhammad. Enak kan? Kita ya sholat nonggeng-nonggeng, jangankan nyampe derajat Nabi Muhammad, nyampe derajat kiai ya kada. Mereka nak mut'ah 4 kali, derajatnya sama dengan Nabi Muhammad. Berarti kalau mut'ah lebih dari 4 kali, 5, 6, 10, berarti di atas Nabi Muhammad gitu. Makanya hati-hati Pak. Ada lagi juga aliran
Yang bahaya barusan tadi ada orang konsultasi ke saya, ke rumah saya tadi sekitar jam 10. Ya, jam 10. Jadi dia sekarang bermusuh dengan bapaknya. Ini kasus nih. Bermusuh dengan bapaknya. Rupanya bapaknya ini ikut aliran namanya LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII. Udah banyak pontianak nih, udah banyak, ada masjid-masjidnya tuh. LDII ini mengatakan selain aliran mereka najis. Najis. Mungkin Bapak pernah dengar, kalau Bapak bayang ke masjid dia, ke rumah dia, Bapak balik dibasuh, disiram. Pernah dengar? Nah, kalau Bapak salaman dengan dia, salaman, ya, tangan Bapak dibasuh, tangan dia itu Bapak balik dibasuh. Ini kemarin ada santri, lama dah, ada berapa tahun, dia lapor kepada saya. Dia kuliah. Salah satu dosennya nih ikut LDI. Ketika dia salaman, habis salam kena dosennya dibasuh, tangan dosennya. Kenapa Pak? Enggak. Yes, kalau udah salaman basuh karena selain mazhab aku najis kata dia. Oke. Pergi ke saya. Ini santri cerita ke saya. Minta solusi gimana cara Mas? Besok kau kuliah kau salaman lagi. Kau salaman ya. Ketika nanti habis salaman dia tak basuh tangan, kau basuh tak mau kalah. Kau ambil tanah, kau basuh 7 kali. Ambil tanah sekali, kau basuh 6 kali. Akhirnya dia dapat berapa hari dikerjakan, lapor ke saya. Ketika dosennya nanya, "Ngapa pula kau ikut basuh?" Loh, Bapak bilang kan saya najis. Terus kenapa kau basuh? Bapak pun najis mughalladah. Bapak najis berat kayak anjing dan babi. Maka bisa pakai tanah nyiram. Kurang ajar aku dibilang najis, kau pun najis dah. Tak lang-lang. Jadi kalau ketemu orang LDI itu yang katakan najis kalau salaman basuh, ya, bahkan kalau Bapak beri duit ke dia, duitnya itu dibasuh. Mereka mengatakan anjing halal. Boleh dimakan anjing. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak ada nyebutkan anjing haram. Tidak ada. Sila Bapak cari. Yuk Bapak cari di Al-Quran. Ada tidak ayat yang jelaskan anjing haram? Tidak ada. Yang ada tuh anjing masuk surga. Di Al-Quran ada tidak anjing masuk surga? Anjingnya siapa namanya? Ashabul Kahfi. Yang disebut dalam Al-Quran yang haram tuh babi. Ya. Innamal khamru wal maisru wal ansabul azlam, yang masalah khinzir tuh, ya. Babi yang najis, yang haram. Kalau anjing enggak ada disebut dalam Al-Quran bahwa anjing itu haram. Mereka orang LDI hanya mau dari Al-Quran, dari hadis Nabi tak mau. Tak mau. Ya, MTA namanya, ya bukan LDI, MTA nih. Mereka enggak mau hadis Nabi. Ya, sedangkan kita tahu najis babi itu haram dan najis, kita tahu dari hadis. Di Al-Quran tidak ada. Makanya hukum itu ada 4. Tidak ada di Al-Quran, cari di hadis. Tidak ada di hadis, cari di kias. Ya, kias itu apa? Kias itu perbandingan antar hukum. Yang bandingkan bukan kita, yang bandingkan ulama. Tidak ada di kias, baru cari di ijma' yang nomor 4. Apa itu ijma'? Kesepakatan antar ulama, bukan antar kita, tapi antar ulama. Nah, makanya terbukti udah dalam Al-Quran Allah tadi menyebutkan, Nabi bersabda, ya, jangan sampai kalian setelah masuk Islam kalian kembali menjadi kafir dan kalian saling bermusuhan. Ya, ini sekarang terbukti sama-sama Islam bermusuhan. Jadi dari bab ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk sering-sering minta nasihat dari para orang-orang alim. Bersilaturahmi pergi. Apa kata Nabi Muhammad? Man zara aliman fakannama zarani, wa man safaha aliman fakannama safahani, wa man jalasa aliman fakannama jalasani. Kata Nabi Muhammad yang artinya barang siapa man zara aliman, barang siapa yang berkunjung, bersilaturahmi, main-main ke rumah ulama, kata Nabi Muhammad apa? Sama saja dia bersilaturahmi kepadaku. Jadi Bapak main pergi ke Abi, itu Bapak sama pergi ke Nabi. Bapak pergi ke Bib Toha sama dengan pergi ke Nabi. Kita kan tidak mungkin bersilaturahmi ke Nabi. Ya, Nabi udah tak ada. Atau nak bersilaturahmi kita harus pergi ke Madinah sana, ke makamnya jauh. Tapi kita pergi ke ulama-ulama, guru-guru kita. Main enggak lah. Ya, main, tapi jangan lupa memangnya kopi tak beli kiai itu. Udah nghabiskan kopi 3 gelas. Makasih. Sebenarnya tidak perlu ya, tidak perlu. Ya karena ada beberapa santri ini, beberapa alumni, bahkan ada alumni ini. Saya pernah ceramah nih Pak, ini cerita ya.
Biar tidak terlalu tegang. Saya pernah ceramah di daerah Siantan dengan santri hadra nih, santri hadra. Mungkin Ari ikut kali. Daerah Siantan pokoknya, tidak saya sebut tempatnya. Lalu jam 9 malam belum mulai nih acara. Belum mulai. Saya panggil panitia. Ngapa belum mulai? Pak Ustadz tunggu kiai satu lagi. Oh, oke lah kata saya. Kiai siapa? Siapa namanya kiainya? Kiai Fulan. Kiai Fulan. Saya agak pernah dengar nih. Ini santri Al-Jihad. Cuma dalam hati saya dia ini dulu ketika mondok nakal. Masa jadi kiai kan? Saya tak pernah dengar berita. Dia mondok sekitar 25 tahun yang lalu. Dan tak pernah ada berita. Hidup atau mati tak pernah ada berita. Makanya saya tak nyangka, tak mungkin lah dia kan. 25 tahun tak pernah ketemu. Ceritanya. Nyampe jam 9 lewat seperempat. Saya tengah santai-santai di rumah panitia. Berdiri semua. Kiai datang kata dia. Oh ini kiainya. Akhirnya bawa santrinya. Ramai santrinya. Ada sekitar 60 orang. Santri dia ini. Datang. Santri kecil-kecil anak yatim. Datang masuk pakai imamah. Brewok. Saya asli tak kenal sama sekali saya. Tak kenal. Brewok. Kayak bang mukanya ganteng orang. Kayak agak mirip Habib gitu ya. Itu orang semua cium tangan. Ketika melihat saya dia pak. Ya langsung dia datang. Saya dicium tangan saya. Tangan saya tarik. Ngapa pula ada kiai cium tangan saya kan? Biasanya kalau sama-sama kiai agak sosok sedikit kan? Agak sosok. Ya, akhirnya dia cium tangan, saya tarik kan? Langsung dia, "Bakhair Mas," kata dia. "Gimana? Baik Mas kabarnya." Terkejut saya karena tidak mungkin orang tak kenal dekat dengan saya. Orang manggil Mas pasti orang dekat dengan saya. Kalau bukan santri, alumni, tetangga, wali murid. Kalau orang itu tidak mungkin manggil Mas. Yang lain manggil Ustaz. Ya. Oh ini berarti ada hubung dekat dengan saya. Dia kok manggil Mas. Dah salam. Duduk samping saya. Nanya lagi. "Bakhair Mas," pakai bahasa Arab. "Ya, gimana Mas? Sehat?" "Alhamdulillah." "Abi gimana? Umi?" "Alhamdulillah sehat." "Siapa ente?" Pertama saya pakai, "Siapa antum?" Oh kan, kiai kan. "Ana si Fulan Mas." Rupanya ini berubah nama. Ya, udah memang muka berubah tambah ganteng, namanya pun diubah. Dia mondok di Al-Jihad agak lama, sekitar 4 tahun. Pindah ke Jawa 1 tahun tak betah. Akhir kena kiai yang di Jawa, diganti nama. Maka saya tak kenal namanya. "Ana alumni Al-Jihad Mas." "Alumni Al-Jihad mana ya?" Si Fulan. "Ana dulu anak buahnya Emas," kata dia. "Kalau tidur di Al-Jihad, Mas suka minta garuk-garuk kan di belakang," kata dia. Si Fulan. Baru ana ingat. Kurang ajar rupanya kau ya. Tahu aku mulai dari tadi. Kiainya kau rupa. Saya kira kiai dari mana yang ditunggu-tunggu sampai hampir setengah 10. Rupanya alumni Al-Jihad. Langsung saya tanya. "Nah, ini banyak nih alumni Al-Jihad nih, malunya salah." "Jadi kau sekitar 25 tahun yang lalu kan kau berhenti?" "Iya Mas." "Pernah ke pondok?" "Enggak pernah Mas." Astagfirullahaladzim. "Lebaran?" "Enggak pernah." "Kenapa pula?" "Malu Mas," kata dia. "Malu. Ini malu salah, malu bodoh." Akhirnya udah. Ya saya foto crack, nak saya foto, saya minta nomor WA-nya. Saya masukkan ke grup. Ya. Biar nanti ente datang ya kak lihat. "Iya Mas." Sampai sekarang tak datang. Alhamdulillah. Tak datang. Kurang ajar kata saya. Dia bukan sombong, enggak malu. Karena dia dulu ketika di pondok nakal. Saya bilang, "Ngapa ente malu?" "Dulu di pondok nakal Mas." "Loh, ente pergi ke pondok, abi bangga. Nanti jadi contoh ke yang lain. Nakal ya jadi kiai, gimana tak nakal jadi wali." Ya, bayangkan di pondok ini nakal jadi kiai. Kalau dia tak nakal, kan bisa di atas kiai berarti kan untuk semangat santri. Tapi bahaya gak ya nanti santri jadi nakal ya. Bagus aku nakal ya jadi kiai kan. Ya, ada juga santri berkunjung ditanya lama ndak ke pondok, saya ketemu, "Ngapa ndak ke abi?" "Ya, Mas, malu." "Ngapa malu?" "Ndak ada yang mau disalam kan. Ini nih, ndak ada yang oleh-oleh. Kebetulan dia ini orang tak mampu." "Loh, abi, Emas, kalau ente ke pondok ke Al-Jihad, ente ndak mampu, ndak punya duit, ente bilang ke Mas, berapa ongkos kampung ente, Mas ganti PP." Ya, nanti ente pergi ke abi. Abi pun ndak pernah bilang, diganti. Ente pergi ke Mas ganti berapa? "Bapak rumah ente di mana?" Kan santri, alhamdulillah santri Al-Jihad semua sekarang semua kabupaten ada Pak. Di Al-Jihad nih.
Dari Sambas ada 3 orang, Kapuas Hulu banyak ada, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, semuanya ada dah, lengkap dia lihat ada. Sumatera pun ada, dari Lampung ada 3 orang. Ya. Kalau Malaysia udah kawin dah. Jadi tidak mana Kapuas Hulu. Ya, 1 juta abang nyongkos taksi PP, Sekmas ganti. Yang penting nanti mau silaturahmi. Ngerti? Ya. Tapi jangan tiap hari silaturahmi. 3 tahun sekali boleh lah, tiap bulan. Sedang gak woi. Nah, jadi kita kalau bersilaturahmi berkunjung kepada para ulama sama dengan berkunjung pada Nabi Muhammad. Juga lanjutan apa kata Nabi, "Waman sofaha aliman fakannama sofahani." Yang artinya barang siapa bersalaman, mencium tangan ulama atau bersalaman dengan ulama, apa kata Nabi Muhammad? Sama saja dia bersalaman kepadaku, sama saja dia mencium tanganku. Makanya kalau ada ulama datang, ya ulama-ulama ya dari mana pun, jangan lupa hormati mereka, cium-cium tangan. Walaupun tidak cium kita tangan, nyentuh tangan ulama sama dengan nyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Nih mumpung ya kita ini kan banyak cari kiai sana, tapi kita lupa ya kiai yang jauh-jauh ya pergi ke Abi. Kiai yang dari luar nih, yang kebanyakan ulama-ulama dari Yaman, dari Jawa, dari mana, kebanyakan mereka pergi ke Abi. Ya, mereka nanya, siapa kiai paling sepuh di sini? Makanya hampir tiap hari itu ada tamu. Tamu ulama, Habib. Ya. Sedangkan kita yang dekat, mumpung Habib masih sehat, kadang-kadang salaman aja tak ada. Ya, paling sedikit ya sebulan sekali lah. Walaupun tak tiap hari salaman, sebulan sekali. Walaupun tak cium tangan, nyentuh ya. Karena ngapa? Ini ada hadis Nabi tadi. Barang siapa yang bersalaman dengan ulama, sama saja dia bersalaman kepadaku. Karena apa? Ada hadis yang lain. Ini hadis mutawatir. Ya, barang siapa yang bersalaman kepadaku, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersalaman kepadaku, atau bersalaman kepada orang yang bersalaman kepadaku, atau bersalaman kepada orang yang bersalaman kepadaku, dakhalal jannah, masuk surga. Kita salaman dengan Nabi kan tak mungkin. Ya, tak mungkin. Bapak salaman pada saya. Ini bisa menyebabkan masuk surga. Bukan karena saya, bukan. Bapak salaman kepada saya kan, nyambung kan? Saya salaman kepada Abuya, namanya Habib Hasan Baharun dari yang Abuya. Abuya salaman ke Abuya Maliki. Abuya Maliki langsung naik ke Habib Alwi. Habib Alwi Said Abbas Al-Maliki. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, orang yang bersalaman kepadaku atau bersalaman kepada orang yang bersalaman kepadaku atau bersalaman kepada orang yang pernah bersalaman terus ke bawah, dakhalal jannah, masuk surga. Ya. Makanya kalau ada ulama datang cepat kita berebut. Bahkan kalau umpama ramai kan kadang-kadang ada ulama yang kelas tinggi itu kan, kita salaman tak bisa kayak segap kan. Oh, nak salaman payah, orang ramai ribuan kan. Paling sikit kita nyentuh ini ke sikit ke. Itu udah berkah. Ya. Terus waman jalasa aliman fakannama jalasani. Barang siapa yang duduk-duduk, yang berkawan akrab dengan ulama, sama saja dia berkawan akrab denganku. Berkawan akrab, ya, senang pergi ya bergaul. Di sini ini kan gimana Mas kalau ada orang pernah nanya saya. Salah ada ustadz Mas, kadang dia ngajar, kadang main gaplek Mas. Gimana tuh Mas? Ya. Boleh Mas diikut? Ya, boleh. Mungkin bisa jadi teknik dakwah Ustadz ini kan. Karena orang kalau enggak gitu, mereka enggak mau ikut hadir majelis. Selama yang dikerjakan bukan sesuatu yang haram, ya boleh-boleh saja. Kecuali Ustadz yang ngajak, gapleknya pakai duit, tak boleh. Atau main kolok-kolok yuk. Malam Jumat main kolok-kolok, malam Minggu judi bola, malam Ahad, malam Senin game online, itu tak boleh ikut. Tapi kalau cuma gaplek, ya catur ustadznya, habis taklim, ayo kata ustadz, nanti habis taklim, habis sisa semuanya main catur yuk. Main catur. Maksud ustadz bisa jadi teknik ustadz tersebut apa? Untuk akrab dengan jamaah. Ketika akrab jamaah tidak malu untuk bertanya hukum sambil main catur, main gaplek. Ustadz, gimana hukumnya gini ustadz? Tapi andai kan ustadznya terlalu tegang, sorbannya besar kayak ban Vespa, segini yo, jubahnya 5 lapis, merah, kuning, hijau, ungu, pink gitu. Umpama ada kayak gitu tuh, tongkat 3 meter. Jalan harus dipegang, padahal masih sehat. Ada yang gaya-gaya gitu. Padahal masih sehat, harus dipegang 2 pengawal, pegang ini. Saya paling geli segitu tuh.
Saya biasa baru kalau mangka ceramah baru turun dari mobil atau motor, panitia megang tangan si 2 orang. Kayak orang stroke. Tanya ahli nah. Saya enggak kata saya. Enggak Pak Kiai pingin barokah. Kalau udah gitu mau tak mau lah dipegang gini. Kayak orang stroke. Macam-macam. Ya mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari para ulama, ya para wali-wali, para habaib. Amin rabbal alamin. Baik, sedikit-sedikit kita lanjutkan pelajaran fikih. Mungkin sebelum saya lanjut pelajaran fikih ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, dipersilahkan. Hah? Allahumma asrif an-nasu abima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah alama atas sesuatu tasya'u yang engkau kehendaki qadir, engkau bisa. Jadi apa saja yang Allah kehendaki Allah pasti bisa melaksanakannya. Boleh enggak dibaca gini Mas? Innaka ala ma tasya'u qadir. Artinya berarti gini, innaka sesungguhnya engkau ya Allah alama atas sesuatu tasya'una yang kalian kehendaki qadir, Allah bisa. Jadi 2 arti Pak. Kalau kita baca alama tasya'u bukan ya, qadir berarti Allah bisa melakukan apa saja. Tapi kalau kita baca alama tasya'u qadir artinya gini, kalian mau apa pun Allah bisa. Tinggal jemput kun fayakun. Nah, jadi sama-sama betul. Ya, cuma kalau secara nahwu ya yang paling betul tuh innaka ala ma tasya'u qadir. Tapi jangan kita nyalakan innaka ala ma tasya'u qadir karena banyak ulama-ulama baca gitu. Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang alim, bukan tak tahu nahwu. Paham enggak ya? Nah, jadi artinya gimana? Kalau ada ulama salah, jangan cepat gitu. Bodoh kiai itu. Bego. Kayak tadi ini contoh nih. Jadi ceritanya ada orang nelpon saya tadi pagi pada jam 6. Saya ada di rumah dokter Oktav, bawa Umi, kakinya sakit. Nyampe rumah uskut. Nyampe rumah dokter Oktav, ada salah satu wali santri nelpon dari Parit Banjar, Mas. Saya dengar di kuping saya tuh ibunya Safinah meninggal. Safinah ini santri putri, sedang ngapalkan Quran, udah dapat 22 juz. Terkejut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya nanti balik tahu Umi dengan keluarga. Saya share di grup keluarga, ada Abi di situ. Telah berpulang ke rahmatullah, ibunya Safinah, Parit Banjar. Berangkat saya jam 8, ngimam di masjid. Ya, karena saya tahunya perempuan. Kalau perempuan kan nih, kalau yang jadi imam di jenazah, kalau perempuan imamnya tuh diam di tengah-tengah, di bagian bokong, ini sunnahnya. Kalau mayatnya laki-laki, berdirinya di bagian kepala mayat. Ingat ya, kalau perempuan di tengah-tengah. Saya ya Allah Akbar. Saya baca dalam hati, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa saya, doa nih, Allah maghfirlaha warhamha. Perempuan kan? Dah selesai, bawa kuburan. Nyampe kuburan, nunggu-nunggu, saya tanya lah salah satu alumni ini, almarhumah siapa namanya? Hafid Mas. Hafid. Bener lah Hafid, perempuan, laki-laki Mas. Tadi aku dengar yang nelpon perempuan. Enggak Mas, laki-laki. Saya dengar itu pakai bahasa Madura. Dia bilang reng seponah. Saya dengar punah. Ya. Salah dengar ceritanya. Kan dia bilang orang sepo, orang tua. Saya dengar ibu. Jadi salah dengar. Nah, kayak tadi lah. Kalau orang tak tahu dikira kiai bodoh. Udah tahu yang mati laki-laki, Allah maghfirlah. Bodoh kiai ini gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jangan kalau kita ada ulama salah langsung kita main bodoh kiai. Jangan. Ya, makanya kalau kira udah azan ya. Oh, sisa
11 menit ya. Nah, makanya dalam Al-Quran tuh Pak ada qiraatus sab'ah, 7 bacaan. Jangan nanti ada imam, ulama, habaib, kiai, kita tidak pernah dengar lalu kita bilang bodoh, jangan. Ada imam, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nyampe ya. Kita kan biasa Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Ini kita. Jangan kita nyalakan kalau ada imam Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Tak sama dengan Mas Toto. Nyampe ihdinas siratal mustaqim. Ayo kita dengarkan ihdinas siratal mustaqim. Ada imam baca ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi kalau di Yaman, kalau di sini kan walam yakullahu kufuwan ahad. Sini kalau di Yaman Habib Salim Asy-Syadili Umar enggak baca itu. Baca apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Yuk, mau nyalakan. Ini Habib Umar wali. Beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Salah. Berani nyalakan. Nah, kan? Padahal loh itu qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah apa? Bacaan 7 bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad. Itu pernah dibaca oleh Nabi. Nabi kadang-kadang kalau imam baca ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang Nabi baca ihdinas siratal mustaqim. Kita boleh ikut, tapi tidak boleh ikut-ikutan. Yang boleh tuh ikut, yang tak boleh ikut-ikutan. Apa bedanya, Mas? Kalau ikut kita tahu ulama siapa yang bolehkan. Kalau ikut-ikutan, bukan ikut ulama, ikut imam. Kenapa kau baca gitu? Mana Mas Toto baca gitu? Berarti bukan ikut imam, ikut Mas Toto. Tak boleh Mas Toto masuk neraka ikut. Ya. Jadi yang boleh ikut, yang tak boleh ikut-ikutan. Bahkan kadang ada ulama baca bukan wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nanti makmumnya pas mulai. Bagus Pak Terai. Adzan. Oh, hanya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu salah, enggak boleh. Tetap haknya 1 kali. Nah, mungkin dia bisa jadi gagap kayak Aziz Gagap tuh, artis tuh kan. Atau memang sakit kalau ngomong gitu ya, atau memang mau terketawa kali dia kali. Untung masih 2 kali. Kalau 10 kali kan lebih bahaya ke. Asyhadu an la ilaha illallah itu ya bahaya tambah. Lain enggak boleh ya, salah tetap. Ya, yang betul asyhadu an la ilaha illallah. Ini banyak orang baca syahadat salah. Baca syahadat banyak orang Islam salah nih. Ya, ketika kawin saya berapa kali ngawinkan orang? Ya baca syahadat. Asyhadu alla, asyhadu. Bukan asyhadu, asyhadu. Kalau cepat asyhadu, bukan asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu. Coba ikut sama-sama. Yang betul ya. Asyhadu. Ayo sampai selesai. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang ada orang salah begini nih. Wa asyhadu anna panjang. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna salah. Enanya tak panjang. Ya. Yang betul gini, yang betul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung enanya, enggak ada panjang sedikit. Nah, makanya Bapak harus fasih Pak, karena nanti Bapak kalau punya anak ketika mau kawinkan anak jadi wali. Nah, kalau saya ada orang kadang-kadang kan Bapak tak mau ngawinkan kan, saya tawarkan mau ngawinkan sini. Enggak Mas, biar Mas jak ngawinkan. Nah, yang mana walinya? Sini. Nah, walinya pemasrahan, suruh baca syahadat kepada saya. Kalau salah kan malu. Ya, ini ikut majelis Mas Toto malam Selasa udah 3 tahun, tapi baca syahadat salah. Saya yang jelek lagi kan? Makanya harus siap. Nah, juga azan, ini penting juga tambahan ilmu.
di antara perkara apabila kita sengaja meninggalkannya, maka nanti dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati jelek. Di antaranya apa? Ndak menjawab azan. Hati-hati, kalau sering bu ndak menjawab azan, nanti bisa mati dalam keadaan jelek. Makanya kalau ada azan, jawab bu. Jawabnya macam-macam, boleh pakai mulut, boleh pakai hati. Tapi afdol pakai mulut karena nyebarkan Islam, syiar Islam. Jawabnya boleh satu-satu, boleh borongan. Apa tuh mas? Satu-satu maksudnya gini. Umpamanya yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya satu-satu, gantian. Yang azan bilang asyhadu an la ilaha illallah. Bapak jawab asyhadu an la ilaha illallah. Boleh. Atau borongan. Borongan boleh. Contoh mama bapak masih kerja-kerja nih. Kalau mau jawab satu-satu ini tak fokus. Nah, ketika adzan selesai, bapak jawab semuanya, boleh. Jawab semua. Selesai, udah masjid udah selesai, bapak jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Boleh. Yang penting intinya jawab azan. Jangan sampai tak jawab azan. Ibu-ibu, nah, kadang-kadang asik nonton sinetron tuh kan. Ah, azan dulu. Terus saya nih mas gini mas, dengar azan saya dengar. Nanti mau saya jawab borongan. Karena asik mas nonton TV, lupa mas sampai 1 jam, sampai saya udah selesai sholat. Masih boleh jawab? Boleh, enggak apa-apa. Dikodok diganti masih boleh. Borongan tadi. Ya jadi bahaya kata Nabi Muhammad. Ya, di antara penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati jelek, dia sengaja tidak menjawab azan. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Sur, silakan Sur, Suryadi. Kalau Allahu Akbar, artinya kan Allah Maha Besar kan? Kita jawab betul, Allah Maha Besar, Allah. Kalau hayya 'alas shalah kita jawab hayya 'alas shalah, bahaya. Hayya 'alas shalah, ayo kita solat. Dijawab, ayo kita solat. Ya. Maka jawab la haula wala quwata illa billah. Ya, ceritanya pun saya lupa tuh. Model ini nih, ini ada cerita dalam solat. Solat kan semuanya Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Tapi satu yang beda. Apa tuh? Sami Allah liman hamidah. Beda kan? Yang lain kan Allahu Akbar semua kan? Nah, itu ada ceritanya tuh dalam kitab. Kalau yang tadi hayya 'alas shalah saya lupa ceritanya. Ini hanya contoh aja. Jadi pada waktu itu Sayyidina Ali ini udah hampir terlambat mau berjamaah. Ini para sahabat Nabi ya. Kalau udah dengar azan, jangan kan sebelum dengar azan masjid udah penuh, apalagi dengar azan berdebul. Sayyidina Ali kebetulan punya urusan, nggak bisa ditinggalkan. Lalu dia dengar di masjid udah qamat, udah iqamah, bekejar Sayyidina, bekejar, nyampe di tengah jalan ada rombongan orang mekul mayat. Ya, makanya sunnah Nabi Muhammad ya, kalau ada di depan kita ada rombongan orang mekul mayat, kita disunnahkan jangan mendahului mereka. Kecuali kita sangat darurat, sangat penting sekali. Ya kalau cuma terlambat undangan sedikit, semenit 2 menit, adalah wajar, bisa minta maaf kepada tuan rumah kan. Jadi ada kadang-kadang kan kita udah tahu ambulan di depan masih kita kejar. Ya. Jangan, disunnahkan kita berada di belakang mayat. Ya. Jadi akhirnya Sayyidina Ali ngebut nih nak ke masjid, Pak. Udah hampir nyampe masjid, tiba-tiba di depan rupanya ada rombongan orang mikul mayat. Aduh, kata Sayyidina Ali, aduh aku nak dahulu kan nih, cuma orang ngormat orang meninggal kan. Sambil aduh payah nih, sambil di belakang lah tak mendahulukan. Rupanya si mayat nih, Pak. Kalau belok kanan berarti ke masjid. Maka muslim masjid. Rupanya belok kiri. Dan Sayyidina Ali tak tahu bahwa ini mayat bukan orang Islam. Ya, belok kiri. Nah, biarlah. Akhirnya nyampe di masjid. Pada waktu itu Nabi Muhammad dalam keadaan ruku, Pak. Rukunya lama rukunya. Jadi Nabi Muhammad ruku, udah mau ngangkat nih, kena malaikat ditahan kepala Nabi. Ditahan.
Udah mau ngangkat ditahan. Nunggu siapa? Nunggu Sayyidina Ali. Jadi asal usulnya tuh Nabi ya ketika ruku Allahu Akbar. Nah, ketika tak bangun tuh ditahan oleh malaikat. Nunggu Sayyidina Ali tadi itu. Ketika Sayyidina Ali masuk, Nabi masih ruku, masih ditahan oleh malaikat. Sayyidina Ali masuk, langsung takbir usolli fardhu babal duhur lah. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Ketika Sayyidina Ali ruku Allahu Akbar, baru ya, ketika Sayyidina Ali masuk belum takbir salat, alhamdulillah masih dapatkan Nabi ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar langsung ruku. Baru Nabi bangun, sami Allahu liman hamidah. Yang asalnya Allahu Akbar berubah sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah mendengar orang yang memujinya. Tadi kan Sayyidina Ali muji kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aku dapat nih Nabi ruku, berarti aku dapat jamaah. Ya, sami Allah. Akhirnya Nabi jawab, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Jawab sama-sama, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati, dan selanjutnya gitu. Baiklah, itu yang tadi jawabannya masih dicari nanti Surya. Lupa gitu. Ada lagi? Sambil nunggu adzan Isya, udah hampir masuk, sisa 1 menit. Oh, setengah menit. Mungkin ada lagi? Ada di belakang? Ibu-ibu ada, Bu? Saya heran ibu-ibu nih, Pak. Kalau di sini malu dia. Tapi kalau yang taklim Jumat sore kan perempuan semua. Banyak pertanyaannya. Sampai saya stop. Udah malam lah kata saya. Di sini malu ada bapak-bapak dia. Ada, Bu? Ya, enggak ada dah nyampe waktu Isya. Mudah-mudahan oleh Allah kita selalu sehat, panjang umur, punya kesempatan untuk ikut majelis setiap malam setelah Isya ini, dan doakan ya Umi kurang sehat, masih pakai mulai semalam pakai kursi roda karena payah berjalan ya, kakinya asam uratnya tinggi. Tadi dibawa ke dokter Oktav, mudah-mudahan cepat sembuh, Abi juga panjang umur, begitu pula kita semua oleh Allah diberikan umur yang panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.